Teman-teman, selamat datang kembali di kuliah ringan kita tentang filsafat yang kali ini fokusnya pada filsafat ilmu dan epistemologi. Di video yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa itu filsafat ilmu dan mengapa penting untuk mempelajarinya. Tapi kalau sekarang, kita akan langsung fokus ke salah satu cabang terpenting dari filsafat ilmu, yaitu epistemologi. Epistemologi itu adalah cabang dari filsafat ilmu itu sendiri yang membahas khusus tentang pengetahuan. Maksudnya dalam epistemologi itu kita nanti akan banyak ngobrolin tentang bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu sebagai benar. Atau misalnya juga kita akan mencoba belajar tentang bagaimana membedakan antara pengetahuan dan opini. Dan tentu saja nanti dalam epistemologi itu juga banyak dibahas tentang apakah ada batas dari apa yang bisa kita ketahui atau kita bisa tahu segalanya. Nah, jadi begini, secara sederhana, memang epistemologi ini concern-nya atau fokusnya itu pada hakikat sumber-sumber pengetahuan dan batas-batasnya gitu. Jadi nanti kalau kita belajar epistemologi, kita akan berjumpa dengan beberapa pertanyaan mendasar seperti apa itu pengetahuan, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan itu, dan apa memang ada yang namanya kebenaran mutlak, atau semua pengetahuan itu sebenarnya sifatnya relatif. Nah, teman-teman, epistemologi sebenarnya dalam kasus ini itu hanya mencoba menjawab misalnya pertanyaan-pertanyaan itu tadi ya, dan mengkaji cara kita memperoleh pengetahuan atau membangun pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan itu kan kemudian dimaknai sebagai informasi dan pemahaman tentang dunia. Nah, kalau kita bicara tadi ya, sumber-sumber pengetahuan, dari mana sebenarnya pengetahuan itu berasal, maka ada beberapa cara manusia memperoleh pengetahuan. Dan inilah yang nanti jadi kajian penting dalam epistemologi. Setidaknya ada lima sumber pengetahuan menurut epistemologi di dalam konteks epistemologi. Yang pertama adalah sumbernya itu adalah empirisme, kemudian rasionalisme, atau empirisme itu berarti masuknya ke pengalaman ya, kemudian rasionalisme, kemudian otoritas, kemudian intuisi, dan revelasi. Ada 5. Kita bahas satu persatu. Kalau empirisme itu sumber pengetahuannya itu berasal dari pengalaman dan hasil pengamatan. Ya. Jadi ada kata kuncinya yaitu berarti apa? Indrawi ya, tangkapan indrawi atau visual ya, tangkapan pengamatan mata, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan ketika kita bersentuhan dengan realitas. Nah, pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan itu dikenal dengan nama empirisme. Maaf. Kemudian yang kedua adalah rasionalisme ya. Dari kata rasio saja kita sudah paham bahwa pengetahuan ini asalnya dari logika, dari akal, dari pikiran. Jadi bukan sekedar dari pengalaman. Contohnya matematika kan. Matematika itu kita tidak perlu kan mengalami langsung matematika di dunia nyata karena matematika itu apa? Itu kan sesuatu yang abstrak. Maka dia dihasilkan oleh pikiran, ya, logika, akal kita. Dan dengan begitu maka pengetahuan terbentuk. Kemudian sumber yang ketiga tadi yang saya sebut apa tadi ya? Otoritas ya, otoritas. Otoritas itu berarti pengetahuan itu didapat dari satu kepercayaan ya. Kepercayaan yang dikatakan oleh yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas? Ya ahli atau sumber-sumber yang dipercayai. Contohnya misalnya kemarin pada saat COVID kita percaya kan bahwa virus itu ada. Tetapi kita sendiri nggak pernah itu ketemu virus itu, melihatnya di mikroskop. Kita percaya karena ada ilmuwan yang telah meneliti dan menyimpulkannya. Itu otoritas. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi. Nah, kadang kan kita merasa tahu sesuatu tapi
kita mengetahuinya itu tanpa proses berpikir yang cukup jelas, semacam firasat atau feeling. Nah, ini pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi. Kemudian yang kelima adalah revelasi. Revelasi itu, nah kalau ini itu biasanya pengetahuan ini berputarnya di wilayah agama. Jadi pengetahuan yang diyakini atau datang dari wahyu atau kepercayaan spiritual atau iman gitu. Jadi itu revelasi. Jadi saya ulangi, ada tadi empirisme, rasionalisme, otoritas, intuisi, dan revelasi. Nah, itu tadi ya sumber-sumbernya, sumber-sumber ilmu. Lalu pertanyaan berikutnya kan adalah, nah bagaimana kemudian kita bisa yakin bahwa sesuatu itu adalah benar gitu ya. Nah, epistemologi punya beberapa teori utama dalam konteks pertanyaan itu tadi. Ada setidaknya 3 teori utama tentang kebenaran. Pertama, teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis. Kita bahas satu-satu. Teori korespondensi itu adalah ketika kebenaran itu didapat karena kesesuaian antara apa yang dinyatakan dan apa yang terjadi. Jadi singkatnya, kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Contohnya, kebenaran tentang matahari itu terbit dari timur. Nah, itu kan benar karena memang pernyataan itu sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya teori korespondensi. Ya, itu diingat-ingat ya teman-teman. Yang kedua adalah teori koherensi. Nah, teori koherensi ini adalah teori yang menyatakan bahwa kebenaran itu merupakan kesesuaian antara sistem kepercayaan yang kita miliki dan yaitu kebenaran karena kesesuaiannya dengan sistem yang kita percayai, yang kita miliki. Contohnya, kalau kita bicara matematika misalnya, suatu teorema itu benar jika teorema itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan lain. Jadi ada sistem lain, sistem kepercayaan lain, sistem kepercayaan matematika ya. Ada satu teori yang sudah kita percayai, dan ketika ada muncul teori yang baru atau teorema yang baru, maka ketika dia tidak bertentangan, maka bisa dianggap dia adalah benar. Ada koherensi di situ. Kemudian yang ketiga adalah pragmatisme ya, teori pragmatis. Nah, teori pragmatis ini kebenaran itu dikatakan benar ketika dia berguna atau bisa diterapkan dalam kehidupan. Contohnya ya, suatu teori ilmiah gitu kan kemudian hanya bisa dianggap benar kalau dia memang berguna gitu, atau bisa digunakan dalam kenyataan, misalnya untuk memprediksi sesuatu gitu. Teori misalnya tentang prediksi cuaca. Nah, sesuatu dikatakan itu benar kalau dia bisa memprediksi cuaca dengan tepat. Nah, teman-teman, lalu mengapa kita harus belajar epistemologi? Kenapa epistemologi penting? Ya, karena kajian epistemologi ini akan sangat membantu kita untuk membedakan antara yang benar mana dan yang salah mana. Mana yang berita merupakan, mana sesuatu yang merupakan benar dan mana yang hanya sekedar hoax, misalnya seperti itu. Atau kemudian penting juga kita belajar epistemologi supaya kita bisa memastikan bahwa sesuatu penelitian katakanlah atau temuan gitu ya ilmiah itu memang benar, bukan sekedar memanipulasi data, hasil dari manipulasi data. Kemudian kalau kita tahu epistemologi dengan baik, maka juga kita akan terbantu untuk memastikan bahwa keyakinan kita tentang dunia itu tidak keliru, keyakinan kita tentang hidup itu tidak keliru, keyakinan kita tentang suatu peristiwa itu tidak keliru. Nah itu, karena kalau tanpa epistemologi bisa jadi kita akan terjebak dalam apa yang sering disebut sebagai bias ya atau bias ya. Kemudian kita malah justru sangat dogmatik, menganggap kebenaran sebagai kebenaran, bukan sebagai kebenaran yang teruji dengan baik. Dan salah-salah kita malah jadi fanatik gitu ya.
sudah salah informasi, salah pengetahuan, kita bela pengetahuan itu sekuat tenaga, padahal jelas salah, dan itu kan fanatisme. Nah, itulah teman-teman, singkatnya bahwa epistemologi itu bagian dari filsafat yang memang concernnya, fokusnya itu membantu kita untuk berpikir lebih kritis dalam mengetahui sesuatu. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang skeptisisme ya. Skeptisisme itu apa? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti video seri kedua ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita tetap berpikir kritis ya.